Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda dimanapun saja Anda berada, ketemu lagi dengan saya Ahmad Hanif melalui Komputer Tutorial Center, channel YouTube yang mengulas pengetahuan-pengetahuan komputer, baik di bidang jaringan, bidang desain grafis, bidang pemrograman, bidang operasi komputer, dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas membuat program ya dengan menggunakan Microsoft Visual Basic. Ya, untuk materi kita kali ini adalah pengulangan dengan menggunakan do loop until. Ya, kalau kemarin sudah kita bahas pengulangan dengan menggunakan for next. Nah, kemudian pengulangan dengan menggunakan while when. Nah, sekarang kita bahas pengulangan dengan menggunakan do loop until. Ya, sobat muda, pengulangan dengan do loop until adalah bentuk pengulangan terkendali dengan proses akan diulang sampai kondisi yang diberikan terpenuhi. Format penulisan pengulangan ini adalah do, kemudian proses selama kondisi belum dipenuhi, kemudian di bawahnya adalah loop until, kemudian kondisi. Ya, kondisinya bagaimana. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas program ini, bagaimana pengerjaannya, bagaimana pembuatan programnya dengan menggunakan do loop until. Nah, kita akan belajar bagaimana membuat program untuk menentukan bilangan ganjil. Bilangan ganjil tertentu dari 1 sampai n. Ya. N-nya itu nanti diinputkan oleh user. Ya. Jadi misalkan berapa sih bilangan ganjil mulai dari 1 sampai misalkan 37. Ya, 37-nya ini nanti diinput oleh user. Nah, bagaimana caranya kita membuat program tersebut? Mari kita bersama-sama mempraktekkan dengan menggunakan program Visual Basic. Ya. Langkah yang pertama, seperti biasa kita buka program Microsoft Visual Basic melalui menu Start. Kemudian di sini kita ketikkan saja misalkan Vis. Ya. Di sini ada muncul Microsoft Visual Basic 6.0. Kita klik saja. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan. Nah, pilihan ini saya menggunakan standar Excel ya. Yang menggunakan format standar saja, kita klik open. Nah, kemudian ini adalah lembar kerja dari Microsoft Visual Basic. Ya, misalkan kita tarik saja seperti ini. Ya. Nah, untuk membuat program penentuan bilangan ganjil dari 1 sampai dengan n, ya, yang pertama kita buatkan terlebih dahulu label ya, dengan menggunakan simbol huruf A besar di sebelah kiri. Ya, kita klik dan drag di lembar kerja seperti ini, misalkan seperti ini. Kemudian pada properties, captionnya kita ganti, yang tadinya label 1 kita ganti misalkan n sama dengan ya. Kemudian biar lebih memperjelas atau menggunakan font yang lain, kita klik saja di sini font, klik ya. Kemudian kita pilih, misalkan kita pilih Arial ya, yang lebih jelas terbaca. Kita klik bold, ini biar lebih jelas saja ya. Kemudian ukurannya 10, kita klik OK. Nah, ini sudah seperti ini, misalkan seperti ini. Kemudian berikutnya kita buatkan satu buah text box ya. Text box kita klik dan drag mulai dari sini. Ya, misalkan seperti ini. Kemudian fontnya kita rubah sama seperti tadi menggunakan Arial ya. Kemudian klik bold, kemudian
ukurannya adalah 10, klik OK ya. Kemudian untuk teksnya kita hilangkan. Nah, selanjutnya kita buat list box ya. Buat list box di bawahnya ya, kita klik yang simbol ini ya, kita klik dan drag misalkan seperti ini ya. Kemudian untuk font kita rubah misalkan Arial ya. Kemudian kita bold, ukurannya 10 sama seperti tadi, klik OK. Kemudian yang terakhir kita buatkan command button atau tombol ya. Kita buatkan di sampingnya text box misalkan seperti ini. Kemudian captionnya kita rubah misalkan tampilkan ya. Fontnya kita rubah misalkan sama seperti tadi Arial, kita klik bold, ukurannya misalkan 12 ya. Seperti ini desainnya sudah kita buatkan. Nah, sekarang tinggal kita buatkan kode programnya untuk membuatkan perintah agar bisa ditampilkan hasil program ini. Kita klik 2 kali saja untuk tombol tampilkan ini. Nah, yang pertama yang kita buatkan adalah n sama dengan val text 1 ya, bahwa n ini adalah text 1. Text 1 itu ini salah ketik ya, text 1 ya. Jadi di sini adalah variabel n ya. Kemudian berikutnya bilangan, kita buatkan variabel lagi, bilangan sama dengan 1 ya. Jadi bilangan itu mulai dari angka 1 ya. Sekarang kita buatkan ini do ya, ini rumusnya do, kemudian proses selama kondisi belum dipenuhi, kemudian loop until kondisi ya. Ini kita buatkan rumus ini ya, do ya. Kemudian untuk proses selama kondisi belum dipenuhi kita buatkan saja misalkan list 1 dot add item ya. Pada list 1 ini kita tambahkan sebuah item bilangan ya. Kita tambahkan item bilangan. Bilangan itu ini 1. Ini yang pertama ya. Kemudian berikutnya ini masih 1. Bilangan itu mulai dari 1 sampai berapa? Kita tuliskan saja bilangan sama dengan bilangan plus 2 ya. Jadi nanti urutannya itu 1, kemudian 3 karena plus 2 ya. 1, 3, 5 dan seterusnya ya. Kemudian di bawahnya loop until kondisi ini syaratnya ya. Loop until kondisi, kondisinya adalah bilangan kurang dari n. Loop until bilangan kurang dari n ya, seperti ini. Loop until bilangan kurang dari n. Sekarang sudah kita buatkan kode programnya. Kita coba saja apakah kode program ini sudah benar atau belum. Kita close, kemudian kita coba klik start pada di bawahnya menu bar ya, atau toolbar. Nah, ini kita masukkan, misalkan di sini kita masukkan angka 53 misalkan. Kita klik tampilkan. Nah, maka di sini akan muncul tampilan 1, 3, 5, 7 sampai dengan yang terakhir adalah 53. Ya, ini semuanya adalah bilangan ganjil. Nah, demikian ya
Kita coba lagi mungkin dengan menggunakan angka yang lain, klik start, kemudian kita masukkan misalkan 79 misalkan, kita klik tampilkan. Nah, ini muncul bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 79. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 dan seterusnya. Ya, ini yang dimaksud dengan program pengulangan. Program pengulangan, atau biasanya kalau orang programmer itu mengatakan looping. Pengulangan atau looping dengan menggunakan format do titik-titik loop until, ya, kemudian kondisinya seperti apa. Nah, demikian para sobat muda semuanya, ini materi kita kali ini cukup singkat saja, ya, pembahasan tentang pengulangan dengan menggunakan do titik-titik loop until. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa kita aplikasikan dalam pembuatan sebuah program komputer, program aplikasi komputer. Selamat mencoba, selamat mempraktekkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ajak semua teman, saudara, tetangga, dan sebagainya untuk bersama-sama menyaksikan video tutorial ini, biar kita bersama-sama untuk belajar. Kritik dan saran dari para sobat muda semuanya akan kami terima untuk perbaikan video tutorial yang lainnya. Sekian dari saya, jangan lupa like and subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.